Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Ayo yang sebelum kita belajar, hari ini kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kalian tahu nggak pagi ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. Pagi ini kita akan belajar tentang iman kepada qadar dan qadar. Ada yang tahu iman kepada qadar dan qadar termasuk bukan iman yang keberapa? Yang keenam. Kita, Masya Allah. Oke, jadi pagi ini kita akan belajar tentang iman kepada qadar dan qadar. Yang mana yang pertama itu kita akan mengetahui tentang pengertian iman kepada qadar dan qadar. Nah, iman kepada qadar dan qadar adalah rukun iman yang keenam seperti yang disebutkan Ibnu tadi, yang berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, dan yang ini mencakup qadar sebagai ketetapan Allah sejak zaman azali dan qadar sebagai perwujudan ketetapan Allah tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, qadar adalah rancangannya, sedangkan qadar adalah pelaksanaannya. Langsung kita lanjut kepada dalil iman kepada qadar dan qadar. Ada yang bisa bantu membacakan? Saya, Bu. Oke, ini kan ada dua. Satu membacakan, satu orang membacakan Quran surat hadis ayat 22, yang satunya ayat 23. Siapa mau 22 dan 23? Saya dua-dua, Bu. Yang 23? Oke, yang 23 Indri. Oke. Karena yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang diberi dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, terima kasih. Nah, dari ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah tercatat sebelum diciptakan dan bertujuan agar manusia tidak berlarut dalam kesedihan dan kesombongan. Jadi kalian tidak boleh sombong ya anak-anak. Iya, Bu. Ya. Nah, kita lanjut kepada macam-macam takdir. Nah, takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir mu'alaf dan takdir mubrah. Nah, takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat berubah melalui usaha, ikhtiar, dan doa manusia. Takdir ini terkait dengan pilihan dan tindakan yang dilakukan oleh individu. Sedangkan takdir mubrah adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha, ikhtiar, ataupun doa manusia. Takdir ini merupakan ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Misalnya seperti kematian, jenis kelamin, dan hari kiamat. Terus kita masuk pada contoh takdir. Contoh takdir. Di sini ada masing-masing ada dua contoh. Yang dari takdir mubrah atau takdir yang tidak dapat diubah itu ada kematian. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, kematian ini pasti sudah ada di Lauhul Mahfuz, gitu. Nah, setiap manusia itu akan pasti mengalami kematian. Yang kemudian jenis kelamin seseorang saat dilahirkan, mau laki-laki ataupun perempuan, tidak dapat diubah. Yang kedua itu ada takdir mu'alaf. Contohnya itu seperti kesehatan. Nah, kita sebagai manusia itu dapat dipengaruhi oleh pola hidup, makan, dan kebiasaan sehari-hari
dengan cara berdoa berikhtiar kepada Allah. Oke, lanjut kepada hikmah iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini ada 3 hikmahnya. Yang pertama adalah 1, menumbuhkan rasa sabar dan tawakal karena menyadari semua sudah dalam ketentuan Allah. yang kedua, Menjauhkan dari sifat sombong dan putus asa. dan yang ketiga, Menumbuhkan ketenangan dan keteguhan hati karena yakin bahwa apapun yang adalah yang Allah. nah ini adalah beberapa hikmah yang dapat kita peroleh ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Oke. Kemudian ada contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu ada sabar dan ikhlas ketika tertimpa musibah. Yang kemudian tidak sombong ketika mendapat kesuksesan, rajin berusaha dan berdoa karena yakin hasil akhir di tangan Allah. Kemudian tidak menyalahkan diri saat gagal, tetapi melakukan introspeksi diri. Yang kelima, menolong sesama dan berbuat baik sebagai bentuk usaha memperbaiki takdir mu'alaf. Oke. Nah, dari semua materi ini kita dapat disimpulkan bahwa iman kepada qada dan qadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah, keadilan, namun tetap diberi kebebasan untuk berusaha dalam batas kehendak Allah. Dengan memahami konsep ini, seseorang muslim akan menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, tawakal dan optimis, tidak mudah putus asa, tetapi juga tidak sombong atas keberhasilan. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Semoga adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti rajin berusaha, terus ikhtiar, tawakal, tidak mudah putus asa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, tidak. Nah, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kalau gitu ibu kasih PR ya. Iya, Bu. PR-nya itu kalian membuat resume atau apa yang kalian pahami dari materi ibu hari ini. Nanti dipukul minggu depan ya. Baik, Bu. Mungkin. Oke. Sampai sini pelajaran ibu. Ada yang bisa membantu ibu untuk pimpin doa kelas? Aku, Ibu. Oke, silahkan kita langsung melakukan. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa ini mulai.